warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfaliana dengan NIM 31014220008. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil paper kurikulum dan buku teks saya yang telah saya buat. Mengenai urgensi dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dalam pengajaran sejarah, pemahaman konteks historis dan peristiwa terkini sangatlah penting. Sejarah mengajarkan kita tentang perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, budaya, dan politik. Dengan memahami konteks historis, kita dapat melihat bagaimana tantangan-tantangan kontemporer dalam pengajaran sejarah muncul dan berkembang. Peristiwa terkini seperti globalisasi, revolusi teknologi informasi, dan perubahan budaya merupakan tantangan penting dalam pengajaran sejarah. Globalisasi misalnya telah mengubah cara kita melihat dan memahami sejarah, karena kini sejarah tidak hanya dipahami dari perspektif lokal, tetapi juga global. Revolusi teknologi informasi juga telah mengubah cara sejarah diajarkan dan dipelajari dengan memungkinkan akses yang lebih besar terhadap sumber-sumber sejarah melalui internet dan media digital. Selain itu, perubahan budaya juga menjadi tantangan dalam pengajaran sejarah. Budaya populer, media massa, dan narasi sejarah yang berkembang dapat memengaruhi pemahaman kita tentang sejarah. Oleh karena itu, penting bagi pendidik sejarah untuk mempertimbangkan konteks historis dan peristiwa terkini dalam menghadapi tantangan kontemporer dalam pengajaran sejarah. Selanjutnya mengenai tujuan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kesadaran sejarah, berpikir secara kritis, dan meningkatkan kesadaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berpengaruh terhadap perkembangan negara. Untuk mengembangkan pendidikan yang relevan dan kebutuhan kehidupan peserta didik, serta mengembangkan peserta didik untuk berpikir secara kritis dan menggunakan informasi sejarah yang penting. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis perencanaan, proses pelaksanaan, kendala, dan upaya dalam pembelajaran sejarah, isu-isu kontroversial, serta bagaimana apresiasi dan persepsi peserta didik terhadap pembelajaran tersebut yang diperoleh dari sumber digital. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai mengembangkan materi kontemporer dalam pembelajaran sejarah. Mengembangkan materi kontemporer dalam pembelajaran adalah suatu hal yang sangat penting yang terkait dengan kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi saat ini yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar sejarah. Hal ini tidak berarti bahwa materi sejarah hanya terbatas pada fakta-fakta yang terjadi saat ini, tetapi juga dapat diperluas dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Proses pengembangan materi kontemporer dalam pembelajaran sejarah melibatkan kemampuan guru dalam mengembangkan konsep-konsep penting dari materi-materi sejarah tersebut dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan yang sedang terjadi saat ini yang dapat dirasakan langsung oleh para siswa. Pendekatan pembelajaran sejarah ini tidak bertujuan untuk mengintegrasi nilai-nilai tertentu, tetapi lebih pada upaya membangun kemampuan berpikir kritis pada para siswa. Mengembangkan materi kontemporer dalam pembelajaran sejarah adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipahami dan diteliti karena berbagai alasan. Pembelajaran sejarah harus sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi yang begitu cepat. Pemanfaatan teknologi digital dapat memudahkan dan memperluas akses ke sumber pembelajaran serta membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi. Pengaruh media sosial juga dapat memengaruhi cara belajar siswa, termasuk dalam konteks pendidikan sejarah. Kualitas pendidikan juga harus relevan dengan kebutuhan hidup siswa, termasuk dalam hal pendidikan sejarah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai mengintegrasikan pendidikan sejarah dengan masalah-masalah sosial kontemporer. Integrasi pendidikan sejarah dengan masalah-masalah sosial kontemporer dapat dilakukan melalui beberapa cara yang telah disarankan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, guru dapat mengklarifikasi istilah dan konsep sejarah dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan peserta didik. Yang kedua, serta mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai peristiwa sejarah dan kemampuan berpikir kesejarahan.
Yang kedua, guru perlu merumuskan masalah yang relevan dengan masalah-masalah sosial kontemporer agar dapat meningkatkan kesadaran nasional. Yang ketiga, guru harus menganalisis masalah atau proses komunikasi mengenai konsep atau penyelesaian suatu masalah. Selain itu, penggunaan konsep ilmu sosial dalam konstruksi pembelajaran sejarah kritis juga dapat membantu menganalisis peristiwa sejarah dengan kemampuan berpikir kritis. Guru juga harus memperhatikan faktor-faktor yang membuat pengajaran sejarah menjadi tidak menarik, seperti kurangnya media yang digunakan, metode pembelajaran yang pasif, dan pengembangan materi yang kurang kreatif. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai membentuk karakter dan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah kontemporer. Pentingnya pengembangan karakter dan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu mengubah paradigma guru dari sekedar memberikan ilmu pengetahuan menjadi guru yang mengembangkan karakter peserta didik. Hal ini menunjukkan perlunya peran guru sebagai pembentuk karakter yang berperan dalam membentuk peserta didik menjadi individu yang beriman dan bertanggung jawab. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai kehidupan ke dalam pembelajaran sejarah juga menjadi strategis yang penting dengan menggabungkan materi sejarah dengan kondisi sekarang. Guru dapat membantu peserta didik memahami relevansi sejarah dalam kehidupan mereka saat ini. Selanjutnya, penggunaan metode yang beragam dalam pembelajaran sejarah juga sangat diperlukan. Dengan menggunakan media dan metode yang berbeda-beda, guru dapat mempermudah penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik. Yang ketiga yaitu penggunaan metode yang beragam dalam pembelajaran sejarah yang sangat diperlukan. Dalam proses pembelajaran juga mengenai faktor yang tidak dapat yang ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif bagi peserta didik. Penggunaan kreativitas dalam pembelajaran sejarah yang menjadi hal yang sangat penting dan menggunakan media digital seperti slide, video, dan podcast guru dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Yang terakhir yaitu tentang pentingnya membantu peserta didik memahami materi sejarah dengan cara yang efektif juga menjadi fokus dalam analisis ini. Dengan menggunakan konsep ilmu sosial dalam konstruksi pembelajaran sejarah kritis, guru dapat membantu peserta didik memahami sejarah dengan lebih baik dan mendalam. Materi yang terakhir yaitu membentuk kesadaran sejarah yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dalam peserta didik. Membentuk kesadaran sejarah yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada peserta didik yaitu dapat beberapa strategi penting. Yang pertama, pentingnya pemahaman konsep kesadaran sejarah sebagai kemampuan untuk memahami, mengingat, dan menganalisis fakta-fakta sejarah. Yang kedua, pemahaman konsep rasa nasionalisme sebagai perasaan yang kuat dan positif terhadap bangsa, budaya, dan negeri. Strategi berikutnya adalah mengintegrasikan pendidikan sejarah dengan pendidikan kesenian, di mana pendidikan kesenian dapat membantu peserta didik memahami dan menyadari kekayaan budaya dan kesenian bangsa. Penggunaan media interaktif juga dapat membantu peserta didik memahami sejarah lebih baik, serta kreativitas guru dalam menyajikan materi sejarah dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menyadari sejarah dengan lebih baik. Selain itu, pentingnya juga membentuk kemampuan berpikir kritis, strategis, dan kreatif pada peserta didik agar dapat menganalisis sejarah dengan baik serta menghasilkan ide dan solusi yang unik. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, peserta didik dapat membentuk kesadaran sejarah yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga menjadi individu yang beriman, bertanggung jawab, dan berpikir kritis. Kesimpulan, pengembangan materi kontemporer dalam pembelajaran sejarah sangatlah penting untuk dipahami dan diteliti. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan peristiwa sejarah dengan fenomena kehidupan yang terjadi saat ini, sehingga dapat membangun kemampuan berpikir kritis pada para siswa. Integrasi pendidikan sejarah dengan masalah-masalah sosial kontemporer dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengklarifikasi konsep sejarah, merumuskan masalah yang relevan, dan menggunakan konsep ilmu sosial dalam pembelajaran sejarah kritis. Selain itu, pembentukan karakter dan kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah kontemporer juga sangat penting. Dengan mengubah paradigma guru, memasukkan nilai-nilai kehidupan, menggunakan metode beragam, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, dan menggunakan kreativitas dalam pembelajaran sejarah.
Referensi yang saya ambil sebenarnya dari paper itu banyak, tetapi referensi yang saya cantumkan di hasil presentasi ini adalah cuma beberapa referensi. Yang pertama, referensi dari Supriyatna yang berjudul Penggunaan Konsep Ilmu Sosial dalam Konstitusi Pembelajaran Sejarah Kritis. Yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Baskoro, itu yang berjudul Kreativitas Guru dalam Menanamkan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 2 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sari dan Nasyawan yang berjudul Identifikasi Karakter Peserta Didik di SMP Piri 1 Yogyakarta. Yang keempat, buku yang berjudul tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Yang kelima, yaitu jurnal yang ditulis oleh Sai Putra dan Saryatun yang berjudul Pembelajaran Sejarah di Abad 21, Taat Teoritis terhadap Model dan Materi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.